Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya dimanapun kalian berada. Wah, ada apa nih, Tik? Kelihatannya semangat banget. Ya jelas harus semangat dong, Cup, karena hari ini kita mau bahas topik yang seru banget gitu. Aduh, makin gak sabar juga nih aku. Tapi sebelumnya kita harus perkenalan dulu dong. Wah, iya juga sih. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Atika. Dan aku Ucup yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan dengan pembahasan yang seru kayak yang tadi dibilang Atika. Iya dong, Cup, pembahasan kali ini tuh beneran seru banget dan lagi jadi trending topik gitu di tiap tongkrongan. Oh iya, aku juga mau nambahin lagi nih, Tik. Kali ini gak cuma topiknya aja yang seru, tapi kita juga kedatangan tamu spesial yang bakal nemenin kita, karena hari ini kita bakal kupas tuntas seputar pemilu. Wah, bener banget sih, Cup. Buat menggali tentang pemilu sendiri kurang afdol gitu kalau kita nggak ngobrol sama pakarnya gitu kan. Oke deh, langsung aja kita panggilkan Kak Akmal dan Kak Danang. Halo, Kak. Ya, halo. Ya, halo. Wah, keren-keren banget nih. Jadi guys, tamu spesial kita kali ini ada Kak Akmal sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pemilu KM FEBUB 2021 dan Kak Danang sebagai Koordinator PJ Pemilu KM FEBUB 2021. Oke, Cup, mungkin kita coba ngobrol langsung mulai dari Kak Akmal dulu kali ya. Gimana nih kabar Kak Akmal? Alhamdulillah baik Atika. Hari ini aku juga masih sehat dan bahagia. Wah, sehat dan bahagia nih. Alhamdulillah dong, Kak. Mungkin untuk kesibukan dari Kak Akmal akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih, Kak, kalau boleh tahu? Oke, mungkin seperti kesibukan mahasiswa UB di bulan-bulan ini ya. Saat ini kan aku lagi masa UAS, aku juga lagi ya ada beberapa UAS dan Pak UAS lah mungkin kalau di akuntansi. Terus juga sambil ya kan aku juga jadi ketua pelaksana pemilu juga sambil ngurusin prokernya gitu lah kira-kira. Waduh, keren banget sih. Tuh, Cup, sibuknya tuh produktif gitu. Nggak kayak kita yang kelihatannya tiap hari sibuk depan laptop, padahal cuma mainin game dinosaurus di Google. Waduh, dinosaurus yang munculnya pas gak ada internet itu ya, Tik. Aku juga mau nanya nih, Kak Danang. Kira-kira kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain aja sih, Kak, kalau boleh tahu? Iya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Selamat siang semuanya. Sore ya ini ya. Nggak beda jauh nih sama Akmal untuk kesibukan akhir-akhir ini ya. Itu ya di minggu-minggu pra UAS sama UAS juga secara nggak langsung aku juga ngebantu Akmal lah di proker pemilu ini. Atau Akmal yang ngebantu aku ya malah. Itu sih kalau kesibukan aku akhir-akhir ini ya. Oke, berarti Kak Dana nggak kalah produktif nih sama Kak Akmal. Juga ternyata di sela-sela UAS ini bantuin Kak Akmal di pemiluan. Wah, Cup, berarti nggak salah nih kita undang kakak-kakak ini buat bahas seputar pemilu dengan topik utama kualifikasi diubah, kualitas calon makin wah. Wah, menarik juga tuh. BTW dari tadi kita udah mention pemiluan. Emang pemiluan itu apa sih, Tik? Jujur, sebagai maba aku masih asing nih sama nama pemiluan gitu kan. Oke, mumpung di sini juga lagi ada kakak-kakak yang lebih pro player gitu kan. Mungkin dari Kak Danang deh, boleh dijelasin nggak Kak tentang definisi dari pemiluan sendiri gitu? Oke, definisi dari pemilu sendiri ya dari teman-teman. Untuk pemilu sendiri itu adalah kalau secara ini ya arti itu pemilihan wakil mahasiswa. Jadi kalau di lingkup fakultas kita ada pemilu KM FEBUB yang dimana artinya pemilihan wakil mahasiswa, keluarga mahasiswa, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Itu secara umum ya. Dimana di sini itu untuk pencalonan teman-teman yang mau mencalonkan diri nantinya jadi anggota DPMK atau yang mencalonkan diri di ketua dan wakil ketua BEM, terus juga ada juga di ketua himpunan. Nah, ini wadah untuk mereka bersaing lah untuk mengadu gagasan gitu dan untuk menjadi pemenang. Tuh. Oke, berarti pemilu ini dia tentang pemilihan wakil mahasiswa untuk sebagai pencalonan gitu ya, Kak? Selain pemilu itu sendiri, aku juga sering nih Kak dengar sebutan Panpel dan Panwas. Jadi Kak Akmal boleh kasih penjelasan dikit nggak tentang Panpel dan Panwas itu sendiri? Oke, mungkin kalau untuk Panpel dan Panwas ya,
Kalau panpel itu sendiri itu panitia yang tugasnya itu untuk menyelenggarakan pelaksanaan dari pemilu. Jadi yang menyelenggarakan itu panpel, lalu kemudian yang mengawasi dari penyelenggaraan tersebut atau pelaksanaannya itu adalah panitia pengawas gitu. Kalau mungkin kita miripin ke pemilu di Indonesia itu ada untuk panitia pelaksana itu seperti KPU. Nah, sedangkan untuk Panwas itu seperti Bawaslu gitu. Itu mirip aja. Wah, oke Kak. Oh iya Kak, karena Pemilwa 2021 ini kan udah mulai masuk rangkaian ya. Jauh ini ada gak sih Kak hambatan atau sesuatu yang challenging gitu selama proses persiapan sampai saat ini? Oke, mungkin aku jawab sedikit ya untuk ketika mungkin nanti kalau ada tambahan dari Akmal sebagai couple panpel ya, itu boleh banget. Mungkin kalau di awal sendiri yang challenging itu bagaimana menemukan calon-calon couple-nya dulu nih. Nah, calon couple dan panwas, couple panpel dan panwas, nah itu sedikit challenging kan. Nah, setelah itu baru memasuki bagaimana kita mencari calon-calon ini. Mungkin dari sudut pandangku sebagai PJ ya, itu ya. Kalau dari sudut pandang penyelenggara mungkin bisa ditahu nih sama Akmal gitu. Oke, mungkin kalau hambatan yang kurasain ya sebagai bagian dari panitia pelaksana ya, itu yang pertama dari segi timeline itu cukup padat ya, dan juga dari segi timeline ini kita bertabrakan dengan UAS. Otomatis mau nggak mau ya kita ya sebagai mahasiswa harus pandai-pandai lah, bahasanya mahasiswa aktivis kan, aktif dalam berkegiatan di kemahasiswaan. Mau nggak mau kita harus pintar gitu lah dalam membagi waktu agar balance antara akademik dan aktivitas di keorganisasian kita gitu. Terus juga mungkin kalau sebagai pelaksana itu kondisi saat ini kan kita programnya online lah. Nah tentunya di situ kan ada keterbatasan komunikasi di mana kita nggak bisa komunikasi langsung, dan koordinasinya itu bisa dibilang kurang cepat gitu kalau dengan komunikasi daring ini, karena memang ada kemungkinan besar bisa terjadi miskom dan sebagainya kalau di online ini kan gitu kira-kira kurang lebihnya. Wah, keren banget sih. Nah, aku juga sebenarnya masih penasaran sih Kak. Mungkin dari Kak Akmal dan Kak Danang bisa dijelaskan nggak apa aja sih yang membedakan secara umum antara pemilu tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin dari Kak Akmal dulu deh sebagai couple 2021. Oke, mungkin kalau pembedanya ya di tahun ini yang paling jelas kelihatan itu yang terutama di sekarang ini kan sedang masa pendaftaran ya. Itu dari segi persyaratan bagi pendaftar itu banyak sekali perubahan dari tahun-tahun kemarin. Lalu kemudian perubahan atau pembeda lainnya itu dari segi beberapa rangkaian konsepannya dirubah, seperti ada rangkaian kelas di mana intinya panitia itu akan menyosialisasikan terkait adanya pemilwa ini kepada mahasiswa dengan cara masuk ke kelas-kelas. Lalu kemudian aku juga melakukan rampingan timeline gitu lah. Artinya ada beberapa rangkaian yang nanti akan digabung, yang dimana pada tahun lalu itu dipisah lalu digabungkan, yaitu rangkaian kampanye bersama dan debat terbuka. Itu dijadikan dalam satu hari gitu, karena memang kebutuhannya saat ini timelinenya sudah sangat mepet gitu dan padat mendekati akhir dari masa kepengurusan gitu. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Danang. Ya, mungkin tadi udah disebutkan sama Akmal juga ya, buat apa syarat-syarat yang dibutuhkan oleh peserta ini, calon peserta gitu kan. Nah, ini juga berbeda dari tahun lalu yang dimana ada beberapa poin di situ, banyak lah, bisa dikatakan banyak ini berubah atau tambahan lah gitu. Nah, itu seperti apa, misalnya kayak butuh keterangan bebas narkotika atau nafsa ya secara umum gitu, terus surat kesediaan dicalonkan, terus surat keterangan tidak nantinya magang atau student exchange gitu ya. Nah itu secara beberapa aku contohin kayak gitu. Itu ya menurutku menjadi apa ya, syarat-syarat yang baru lah yang harus dipenuhi oleh peserta gitu. Itu sih yang perbedaan yang paling signifikan lah kelihatan kalau dari sudut pandang peserta gitu. Wah, keren banget sih Kak. Dan emang karena kakak-kakak ini udah sempet berkecimpung gitu di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya ya kan. Jadi udah tahu bener nih tentang perbedaannya gitu. Nah, iya Kak, aku juga sempat baca-baca UU Pemiluan nih. Kalau kita coba bandingkan ternyata UU 2020 dengan UU 2021 ada beberapa perubahan terutama di syarat kualifikasi untuk setiap dapil. Dari kakak-kakak, apa aja sih Kak yang mendasari untuk kemudian dilakukan perubahan ini?
Oke, di bagian dapil ya. Nah, di dapil ini mungkin kan setiap pendaftaran itu ada beberapa yang dibutuhkan ya. Maksudnya setiap dapil di akuntansi, terus manajemen, terus IE. Nah, itu dibutuhkan tiap-tiap itu minimalnya 3 tuh. Nah, terus di dapil independen itu butuhkannya harusnya 2 gitu. Nah, cuman kalau di sini dapilnya ini mungkin kalau melihat tahun lalu juga ada perpanjangan lah kalau misalnya dapil ini belum terpenuhi kuotanya gitu. Kenapa begitu? Mungkin ini melihat juga biar mereka kelihatan ya bersaing lah tuh untuk merebutkan kursi ini gitu yang kuotanya juga terbatas. Nah, itulah mengapa dapil ini diatur gitu. Mungkin dari Kak Akmal mau menambahi. Oke, mungkin kalau dari aku terkait perubahan syarat kualifikasinya ya, mungkin yang bakal aku bahas di sini. Untuk dasar perubahannya sendiri itu kan itu dari Pertor nomor 24 tahun 2021. Di situ kan terkait dengan syarat-syarat tersebut diturunkan dalam undang-undang. Dari situlah ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitulah dari persyaratan-persyaratan yang diperlukan baik itu dari DPM Dapil tadi yang melalui dapil jurusan, DPM independen maupun ketua dan wakil ketua BEM untuk pencalonan tuh. Oke, berarti kalau aku lihat sekilas kayak memang tahun lalu tuh belum terpenuhi ya Kak kuotanya, dan supaya mungkin lebih terlihat bersaing tahun ini. Tiap perubahan kan pasti akan menimbulkan suatu dampak gitu ya. Menurut kakak-kakak, apa aja sih dampak signifikan yang mungkin terjadi dengan adanya perubahan tersebut gitu? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Tuh gitu, dampak signifikan. Ya, mungkin di sini yang paling kelihatan itu terkait di ini, misal surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya ya. Nah itu ini menjelaskan lah bagaimana ini si calon ini sehat secara badan dan rohani dan jasmani lah gitu. Maksudku di jasmaninya lebih kelihatan lebih sehat gitu. Jadi rohaninya juga ikut tuh. Dan di sini juga ada yang mengatur kalau pertor ya, itu ada di tataran ketua dan wakil ketua BEM. Nah, itu ada 2 minimal mereka itu udah pernah ikut 2 organisasi dan 2 proker berbeda kayak gitu. Misal kayak gitu di DPM pun juga sama ya. Nah, itu misal kayak gitu itu dia bisa inilah. Mungkin kalau yang dimaksud dari pertor tersebut si calon ini sudah punya riwayat lah untuk bagaimana menjalankan organisasi, terus nantinya masalah-masalah di organisasi mereka sudah paham lah, katakanlah gitu. Jadi sebelum bisa menyalonkan sudah ada isiannya dulu biar nggak kosongan tuh. Itu sih dampaknya ya, yang kurasa itu bagus lah untuk kedepannya gitu. Oke, mungkin Kak Danang tadi bahas terkait dengan dampak positifnya. Mungkin aku menyebutkan beberapa, bukan dampak negatif sebenarnya, tapi sebagai ya mungkin pendapat yang sedikit berbeda. Ada beberapa dampak negatifnya, bukan negatif sebenarnya, lebih ke arah yang menghambat gitu. Artian saat ada persyaratan ini otomatis para calon perlu mengurus dokumen yang lebih banyak dari sebelumnya gitu. Meskipun tujuannya memang bagus, tapi ini tentunya perlu menjadi pertimbangan, dan aku cukup yakin bahwa bapak-bapak di rektorat itu sudah mempertimbangkan hal tersebut dan mengambil keputusan ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, melihat dari timeline, tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi calon untuk mengurus persyaratan-persyaratan yang ada ini gitu. Oke Kak, ya sih emang setiap perubahan yang diambil tuh emang harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang gitu ya Kak. Ada lagi nih yang bikin aku penasaran juga nih Kak. Tepatnya di bab 9 pasal 21P Undang-Undang Pemilu KM FEBUB 2021 yang menyebutkan pendaftar pernah atau sedang menjadi anggota aktif dalam organisasi kelembagaan atau panitia yang paling sedikit 2 organisasi kemahasiswaan yang sama dan atau berbeda. Nah, yang aku penasaran nih Kak, apa sih standar yang menentukan syarat calon peserta pemilu ini tuh harus memiliki pengalaman organisasi atau panitia minimal 2? Dan kenapa 2 gitu? Oke, mungkin ini aku jawab ya. Sebagai sudut pandangku ini, kalau di sini kenapa begitu? 2 organisasi itu sudah dikatakan banyak lah. Maksudku kan di 2 organisasi yang berbeda dan juga 2 kepanitiaan yang berbeda pasti mempunyai kebudayaan masing-masing dari organisasi atau program kerja itu kan. Nah, dari situ bisa dikatakan seorang ini kalau udah bisa ya, maksudku udah bisa berjalan di 2 organisasi yang berbeda dengan budaya yang berbeda, nah itu sudah menjadi pengalaman lah bagi mereka gitu. Nantinya untuk mereka menjabat gitu di posisi-posisi yang strategis. Nah, kayak gitu mungkin ya. Kalau menurutku ya seperti itu. Mungkin kalau aku mau menambahkan itu juga boleh.
Mengapa harus ada pengalamannya? Nah, mungkin benar apa yang Mas Danang tadi, bahwasanya dengan dia sudah memiliki pengalaman tersebut, artinya dia sudah pernah terjun langsung dan terlibat gitu. Nah, dengan terlibat tersebut, artinya itu akan membentuk pengetahuannya terkait dengan cara memanage dan lain sebagainya. Skill-skill yang diperlukan di organisasi jelas akan dia dapatkan dengan dia memiliki pengalaman tersebut. Dan hal itu sudah dituliskan juga dalam peraturan tadi terkait persyaratan pengalaman minimal di organisasi atau program kerja ini ditentukan di undang-undang gitu kurang lebihnya. Oke, berarti mungkin karena untuk si calon ini berarti sudah terjun langsung dan tahu dunia organisasi secara langsung gitu ya Kak. Dan mungkin dari Kak Akmal dulu nih, menurut Kak Akmal sepenting apa sih pengalaman organisasi ini bagi setiap kandidat nantinya gitu? Kalau menurutku ya, karena kandidat-kandidat ini nih akan menjadi wakil mahasiswa baik itu di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif di tingkat fakultas. Konsekuensinya mau tidak mau dia harus memiliki kapabilitas yang lebih daripada orang lain. Ya, dia harus seorang yang memiliki pengalaman minimal di dalam berorganisasi karena dia akan menjadi top manajemennya nanti. Begitu kurang lebihnya kalau dari aku. Wah, aku juga setuju sih Kak. Mungkin kalau dari Kak Danang juga nih, menurut Kakak seperti ini. Apa sih pengalaman organisasi bagi tiap calon ini? Oke, iya, ini aku juga pernah ya di posisi peserta gitu waktu pemilu tahun lalu gitu. Nah, kalau menurutku juga butuh kan, soft skill itu butuh. Dari mana soft skill itu didapatkan? Dari organisasi sebelum mencalonkan gitu. Jadi sebelum mencalonkan pastinya mereka kalau udah ada aturan seperti itu harus mengikuti beberapa proker ataupun organisasi. Nah gitu. Jadi dari teman-teman kayak yang mencalonkan itu udah mendapatkan soft skill, terus juga mendapatkan hard skill dari organisasi sebelumnya. Jadi ya bisa nantinya bisa diterapkan di organisasi selanjutnya ketika mereka sudah menjabat nih di posisi-posisi strategis kayak gitu. Oke, berarti kalau aku simpulkan berarti emang pengalaman ini ngaruh supaya calon yang mendaftar memiliki kapasitas lebih ya emang. Dan nggak cuman itu, calon-calon ini juga memiliki hard skill dan soft skill yang didapat dari organisasi-organisasi yang pernah diikutinya sebelumnya itu ya Kak. Aku juga sempat notice nih Kak, ada perbedaan lagi yang nampak antara kualifikasi calon pada pemilu 2021 dengan 2020. Pada UU Pemilu 2020 bab 10 pasal 24I disebutkan kualifikasi untuk calon ketua dan wakil ketua BEM FEBUB setidaknya minimal sudah menempuh semester 5. Sedangkan pada UU Pemilu 2021 bab 9 pasal 21M menyatakan bahwa setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEBUB sedang atau telah menempuh paling rendah semester 3 dan paling tinggi semester 7. Dari kakak-kakak sendiri nih, kenapa sih kemudian dilakukan perubahan ini untuk Pemilu 2021? Karena aku juga masih maba ya Kak, masih belum terlalu tahu gitu. Jadi untuk sejauh ini apakah para pendaftar dari semester 7 ini tidak akan terganggu untuk akademiknya, mengingat mereka sudah memasuki semester akhir? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Kalau ada tambahan, Akmal bisa menambahkan ya. Ini juga turunan dari Pertor yang diubah di tahun ini, dimana juga menyebutkan hal tersebut. Jadi semester 3 dan semester 7 itu masih bisa lah gitu untuk mengikuti ini gitu. Dan aku rasa untuk teman-teman yang semester 7 ya, untuk apakah tidak mengganggu akademik mereka. Nah, ini balik ke pribadi masing-masing gitu. Maksudnya di sini nggak ada pembatasan lah. Misal dari teman-teman yang sudah menempuh semester 7, nah itu untuk melanjutkan organisasi gitu pun di ini kalau setahu aku EM itu sekarang yang pegang 2017 gitu. Dan itu kan bisa dikatakan udah semester 7 atas gitu. Dan itulah biar nggak membatasi mereka lah. Pun kalau sekarang memang bisa dikatakan banyak yang ingin lulus tapi ya juga ingin cepat lulus ya, tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau yang teman-teman ingin melanjutkan organisasi itu sih. Oke, mungkin dari Kak Akmal mau menambahkan? Mungkin terkait penjelasan mengapanya itu sudah dijabarkan lah oleh Kak Danang ya. Mungkin aku menjelaskan apakah akan berpengaruh akademik untuk mereka yang daftar di semester 7. Apakah akan berpengaruh akademik? Tentunya akan berpengaruh dari segi kelulusan. Jadi orang pengurus organisasi mahasiswa itu kalau berdasarkan Pertor itu seorang pengurus organisasi mahasiswa itu tidak diperbolehkan untuk lulus sebelum berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu maka salah satu syarat pendaftaran itu kan ada pendaftaran sekarang itu ada surat penundaan kelulusan. Artinya dia bersedia untuk tidak lulus sama masih menjabat, begitu kurang lebihnya gitu. Oke, berarti kalau untuk masalah perubahan itu emang turunan dari TOR ya Kak, yang menyebutkan semester 7 dan 3 emang masih boleh untuk mendaftar. Terus untuk masalah mengganggu atau enggaknya sebenarnya mengganggu ya kalau aku lihat.
Tapi itu kayaknya kembali ke pribadi masing-masing orang ya kayaknya. Apakah orang itu mau dan ingin untuk ditunda kelulusannya atau enggak? Ya kan? Oke, karena dari tadi kita udah banyak bahas mengenai perbedaan antara UU, khususnya mengenai syarat kualifikasi calon antara Pemilwa 2020 dengan 2021. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari aku, baik untuk Kak Akmal maupun Kak Danang gitu. Gimana sih Kak pendapat Kakak terkait perubahan-perubahan tersebut? Apakah akan membawa ke arah yang positif atau negatif? Mungkin dari Kak Akmal dulu deh, silakan Kak. Oke, baik. Mungkin kalau dari aku, dari segi perubahan ini itu berangkatnya dari sektor yang kemudian diturunkan ke undang-undang. Tentunya itu sifatnya kita tidak bisa memprotes lah bahasanya. Dan tentunya kita di sini berharap bersama-sama bahwasanya perubahan-perubahan yang ada ini akan bawa ke arah yang lebih baik untuk pemilwa gitu kalau dari aku. Oke, mungkin dari Kak Danang. Oke, selaras ya sama Akmal. Jadi pasti di tataran rektorat itu udah memikirkan matang-matang lah untuk syarat-syarat baru ini. Jadi ya ini harapannya untuk kedepannya menjadi evaluasi kita juga lah. Artinya bagaimana menyiapkan pemilwa ini agar peserta juga nggak merasa terbebani gitu loh untuk syarat-syaratnya gitu. Jadi ya aku harap kedepannya ini bisa menjadi dampak positif lah untuk pemilwa-pemilwa berikutnya. Itu aja mungkin dari aku. Oke Kak, mungkin memang karena ini ya memang udah dari pertor gitu ya, kita juga nggak bisa apa-apa. Mungkin sekarang ya cuman bisa menerima dan berharap bisa menjadi perubahan ke arah yang lebih positif gitu. Nah, karena pertanyaan dari kita udah dijawab semua nih, aku ada games nih Kak buat kakak-kakak narasumber. Jadi nama gamesnya Sure or Not Sure. Jadi kita akan membacakan beberapa pernyataan dan kakak-kakak bisa menjawab dengan sure jika yakin dan not sure jika tidak yakin dengan pernyataannya. Dan khusus game ini harus jawab cepet ya kakak-kakak, biar lebih menantang gitu. Aku juga berharap buat kakak-kakak bisa jawab sesuai hati nurani aja gitu. Kakak-kakak bisa menjawab setelah aku hitung dari 1 sampai 3 ya. Tapi ini nggak butuh pakai kalkulator juga kok Kak, jadi santai aja. Dari Kak Danang dan Kak Akmal udah siap mungkin? Bentar, nyiapin kalkulator dulu sama penggaris. Ini kalau ada Waduh. mini quiz ini. Iya, gampang kok. Tinggal jawab sure or not sure aja. Oke, langsung aja ya Kak. Mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pernyataannya adalah tidak akan ada kecurangan selama pelaksanaan pemilwa KM berlangsung. Dari kakak-kakak udah siap ya? Aku hitung 1, 2, 3. Sure. Waduh, pada yakin semua nih kalau tidak akan ada kecurangan selama pelaksanaan pemilu KM berlangsung. Kira-kira kenapa tuh Kak? Mulai dari Kak Danang dulu deh. Yakin banget gitu kelihatannya. Jadi kita ini dulu ya, harus optimis dulu ya gitu. Jadi kita harus yakin dulu nih, jangan sampai ada kecurangan lah gitu. Kita di awal nih kan baru start kan ya, jadi kita harus yakin dulu lah. Dan juga berharap ya nantinya nggak ada kecurangan gitu. Amin. Mungkin lanjut ke Akmal, kenapa nih? Kelihatannya tadi optimis juga gitu. Oke, mungkin kalau dari aku melihat kondisi saat ini di mana pengawasan juga udah ada pengoptimalan dan lain sebagainya. Jadi aku yakin lah bahwasanya pemilu tahun ini bakal berjalan dengan adil dan tidak ada kecurangan gitu. Amin. Bagi teman-teman juga nih yang lagi dengerin tuh, dari Kak Danang dan Kak Akmal udah optimis. Jadi tinggal gimana kita nih, kita bisa melaksanakan itu nggak? Tidak akan ada kecurangan selama pelaksanaan pemilu KM berlangsung. Lanjut Cup. Oke, next ke pernyataan kedua. Pelaksanaan pemilu secara online dapat berjalan kondusif. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Not Sure. sure. Oke, ada beda nih. Oh, ada beda. Aku lihat ada perbedaan jawaban nih dari Kak Akmal dan Kak Danang. Dari Kak Akmal sendiri, kenapa Kak kok yakin akan terjalan dengan kondusif? Oke, mungkin kalau aku sendiri, mungkin balik ke yang pertama tadi, berusaha untuk optimis. Lalu kemudian aku sudah dari panitia pelaksanaan sendiri berusaha mematangkan lah. Terlepas dari kondisi saat ini yang memang timeline kita terbatas, untuk timelinenya dan padat. Nah, di situ kita berusaha planning sematang-matang mungkin agar berjalannya nanti kondusif. Terlepas mungkin nanti bagaimana eksekusinya, kita lihat nanti. Oke, mungkin dari Kak Danang, kenapa Kak tidak yakin? Oke, historis juga ya di tahun lalu ya. Kayak gitu mungkin secara historis saja kalau misal ya ternyata di online juga bisa tidak kondusif gitu. Tapi kalau Akmal udah bilang gitu dan optimis gitu ya untuk kondusif gitu kan, berarti Akmal udah yakin ya bisa diusahakan ya intinya ini Akmal biar pemilu tahun ini bisa kondusif gitu.
Amin. Berarti kalau aku lihat dari Kak Akmal berarti memang harus optimis dulu ya Kak. Terus kalau dari Kak Danang sendiri berarti memang mungkin karena pengalaman dari tahun lalu yang online-nya kurang kondusif, jadi ngiranya mungkin tahun ini juga bakal kurang kondusif. Tapi aku mau ngingetin nih untuk KMFBUB, ini dari couple sendiri udah optimis bakal terjalan kondusif. Jadi kalau bisa kita tertib dan lakukan acara pemilu ini dengan kondusif. Oke, mungkin langsung lanjut ya ke pernyataan ketiga. Perubahan UU Pemilu KM tahun ini memberikan dampak yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, aku bantu hitung. 1, 2, 3. Sir. Wah, setuju semua nih. Yakin ya? Oke, dari Kak Akmal kenapa nih yakin banget gitu? Oke, mungkin yang pertama dalam pembuatan produk hukum ya, itu jelas kita harus mempertimbangkan apakah produk hukum ini yang kita buat baik atau buruk, dan aku percaya bahwa teman-teman di DPM itu sudah mempertimbangkan hal tersebut dan juga sudah mempertimbangkan pendapat publik dengan berbagai macam mekanisme, mulai dari penjaringan aspirasinya ataupun melalui rapat uji publik kan yang dilakukan dalam pembentukan UU-nya. Dan berasa itu sudah mencukupi untuk mengatakan bahwasanya UU yang diciptakan atau yang dibuat di tahun ini UU Pemiluannya itu sudah matang dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut dari Kak Danang yang juga sure. Oke, sebenarnya udah dijelasin Akmal tadi ya. Ya di DPM juga udah mendengar pendapat dari panitia tahun lalu atau juga beberapa yang bersangkutan ya di tahun lalu ya untuk mendengar pendapat produk hukum ini, dan juga untuk KM juga bisa mengasih saran atau mengkritisi produk hukum ini di uji publik gitu ya kalau di DPM. Nah itu juga menjadi aspirasi kan, masukan bagi produk hukum ini gitu. Jadi ini produk hukum yang dibangun bersama dan dapat dikatakan ya ini berarti bisa membuat lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Wah, aku juga setuju sih Kak. Dan aku seneng gitu liatnya karena sama-sama optimis gitu. Jadi ikut optimis juga akunya. Lanjut Cup. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat. Informasi mengenai pemilu KM sudah tersampaikan dengan baik ke KM FEBUB. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Sure. Oke, jawabannya sama semua ya. Dari Kak Akmal sendiri nih, kenapa kok sure? Oke, mungkin kalau dari aku yang pertama, tiap ada dalam artian ada sebuah rangkaian itu pasti ditransparansikan oleh panitia, dan itu juga menjadi salah satu tugas dari panitia pelaksana. Lalu kemudian dari segi publikasi pun juga sudah kita atur sedemikian rupa, dalam artian temanya juga kita buat menjadi semenarik mungkin gitu, agar menarik atensi dari KM dan transparansinya itu dapat tersampaikan. Kemudian juga kita juga telah mentransparansikan terkait tema apa yang kita bawa di pemilu tahun ini, yaitu pemilu dewata yang merupakan akronim dari pemilu demokratis, berwawasan, adil, dan transparan. Gitu kira-kira kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Danang sendiri kenapa Kak jawab sure? Oke, ya sama kayak Akmal ya, karena Akmal sebagai panpol juga ya, kapolnya ya. Kalau melihat konsepan tersebut, aku rasa Akmal udah, bukan Akmal sih, teman-teman panpol ini udah bisa lah harusnya untuk ngasih wawasan ke KM gitu, apalagi teman-teman 2021 yang baru masuk gitu kan, dan terkhususnya itu ya, dan secara umum ke teman-teman KM secara luas gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, berarti emang acaranya sudah terkonsep dengan baik dan dengan semenarik mungkin ya Kak, supaya memang lebih dilirik oleh KMFBUB ya. Mungkin semangat aja ya untuk panitia pemilu pada 2021 ini, semoga bisa terjalankan dengan baik. Amin. Mungkin lanjut ke pernyataan terakhir nih. Seluruh KM FEBUB melaksanakan kegiatan pemilu dengan tertib tanpa golput. Oke, siap-siap ya Kak. 1, 2, 3. Sure. Wah, mantap nih. Untuk pernyataan terakhir ternyata juga pada optimis semua ini. Dari Kak Akmal, gimana Kak? Kenapa tuh bisa yakin banget kalau seluruh KM FEBUB bakal melaksanakan kegiatan pemilu dengan tertib tanpa adanya golput? Oke, kalau aku sendiri yang pertama balik lagi bahwa aku berusaha untuk yakin. Dalam artian aku percaya bahwasanya dengan kita memberikan platform ataupun wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan pilihannya, kita akan menentukan pilihan di situ. Dan kita juga memberikan fasilitas bagi para peserta nantinya untuk menyampaikan gagasan. Nah, dengan gagasan-gagasan tersebut, dan aku yakin bahwasanya KM sendiri itu akan menentukan sikapnya terhadap gagasan-gagasan dari para calon. Nanti akan tercermin dari hasil dari pemilu ini. Itu. Oke, dari Kak Danang?
Ya, antusias KM ya. Kalau aku ngerasa dari tahun sebelumnya itu di 2019 naik lah dari 2019 ke 2020. Nah itu antusiasmenya naik. Jadi aku bisa katakan untuk 2021 ini semoga juga ya sama kayak 2020. Kalau bisa juga melebihi dari 2020 juga gitu kan. Jadi aku melihat dari situ, dan apalagi sekarang online ya. Nah itu juga bisa mempermudah lah nantinya, misal kalau untuk cara pemilihannya gitu kan. Jadi nggak perlu repot-repot nih teman-teman kalau mau datang ke TPS misalnya gitu kan. Karena mungkin melihatnya dari situ gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, dari kakak-kakak udah pada optimis nih, tinggal gimana kita menentukan sikap dan berantusias dengan baik gitu teman-teman. Wah, gak kerasa ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan sampai ke pernyataan di games, udah kita abisin bersih semuanya. Mungkin dari kakak-kakak boleh nih menyampaikan pesan atau closing statement-nya gitu. Mungkin mulai dari Kak Danang nih, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman Atika, terus Yusuf ya, Ucup dipanggilnya. Nah ini untuk udah ngundang saya ya, atau untuk ya bincang-bincang sore lah. Ini kurang teh aja nih kita. Enak kali ya buat bincang-bincangnya. Oke, mungkin kalau pesanku ke KM nih, KM FEBUB, jangan lupa memilih lah itu untuk tentunya. Dan untuk mengikuti pemilu ini ikutilah dengan bijak. Nah, dan lebih teman-teman bisa membantu untuk panitia penyelenggara maupun Panwas dan secara keseluruhan ya, untuk tertib lah untuk mengikuti pemilu ini secara peserta dan ataupun nantinya pemilih gitu. Dan semangat puasnya ya teman-teman. Terima kasih, cukup dari aku. Wah, terima kasih banyak Kak Danang. Nah, tadi aku juga sempat highlight dari Kak Danang gitu. Pesan untuk teman-teman, ikuti pemilu dengan bijak, karena dengan begitu ini akan menentukan masa depan kita juga gitu. Oke, mungkin yang selanjutnya dari Kak Akmal nih sekarang. Kita persilakan untuk menyampaikan pesan atau closing statement-nya. Silakan Kak Akmal. Baik, terima kasih. Yang pertama aku pengen ngucapin terima kasih juga ke teman-teman yang udah ya mau kita sama-sama berdiskusi lah dan berbincang-bincang di sore hari ini, dan harapannya hasil perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi KMFBUB. Nah, kalau mungkin pesanku untuk teman-teman KMFBUB, ini yang pertama, jangan lupa untuk mengikuti rangkaian-rangkaian, baik itu rangkaian di Pemilwa ini dengan cara memantau terus sosial media dari Pemilwa. Itu akan ada transparansi yang diberikan dari panitia. Lalu kemudian jangan lupa nanti pada saat hari pemilihan itu untuk ikut menyuarakan suara teman-teman yang telah dipertimbangkan matang-matang dengan melihat gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh calon nantinya. Dan tentunya harapannya pilihan teman-teman itu nantinya akan menjadi arah gerak kita bagi KM ke depannya dengan cara kita memilih wakil-wakil kita nanti di eksekutif dan di legislatif fakultas. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, berarti tadi kalau aku highlight ya. Jadi kalau untuk KMFBUB untuk selalu mantau sosmednya nih, supaya nggak ketinggalan informasi mengenai pemilu itu sendiri. Dan juga diharapkan untuk memilih calonnya supaya orang yang dipilih itu nanti bisa menentukan arah gerak KMFBUB. Oke, mungkin aku juga mau coba nyimpulin nih dari pembahasan kita kali ini. Jadi karena kita hari ini sudah berbincang-bincang gitu dan melihat sudut pandang baik dari PJ maupun couple-nya langsung gitu ya, aku cukup nge-highlight banyak nih. Jadi karena adanya perubahan yang mungkin kita pertanyakan kenapa, itu kan memang sudah ada di Pertor gitu, dan untuk perubahan-perubahan itu sendiri sebenarnya udah melalui pertimbangan yang baik banget gitu. Jadi sudah menyesuaikan dengan keadaan yang ada, sudah menyesuaikan dengan, jadi tinggal bagaimana kita menentukan sikap dan juga mengikuti pemilwa dengan bijak, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang mana terbaik gitu, karena nantinya hasil tersebut akan menentukan masa depan kita gitu. Benar banget, Tik. Aku juga mau nambahin pesan nih untuk seluruh KMFBUB supaya bisa antusias dan berpartisipasi di momen penting ini dan menjaga ketertiban dari berjalannya kegiatan pemilu 2021 dengan tidak golput serta menjalankan asas luhur jurdil.
Bener banget tuh Cup, aku juga mau nyampein terima kasih banyak kepada Kak Akmal dan Kak Danang karena udah mau hadir dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kali ini untuk berbagi insight dan memberikan pandangannya di podcast Talk Aktif kali ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan atau kesalahan selama sesi podcast ini. Dan satu lagi nih, aku juga mau ingetin buat teman-teman untuk jangan bosen-bosen dengerin episode lain dari Talk Aktif selanjutnya karena akan ada pembahasan-pembahasan lain yang gak kalah seru dan keren pastinya. So, aku Atika. Dan aku Ucup. Pamit undur diri, sampai jumpa!